Cewek ini lagi di salon guys. Lalu tiba-tiba dia buru-buru pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia langsung mandi. Setelah itu, dia bergegas untuk berdandan guys. Lalu dia langsung mengoleskan lipstik di bibirnya. Tetapi berulang kali salah, membuat dia kesal. Karena berkali-kali salah, bayangan yang ada di kaca menertawakan dia guys. Sampai membuat perempuan ini kesal, lalu mencoret-coret bayangan yang ada di kaca itu. Karena cewek itu mencoret-coret bayangan itu, sehingga bayangan itu marah guys. Dia merobek majalah cewek itu, sehingga membuat cewek itu marah dan berantem sama kaca itu. Sampai akhirnya mereka berantem hebat guys. Akhirnya bayangan yang ada di kaca itu pun keluar. Lalu dia menjambak rambut wanita itu, sehingga rambutnya tercabut sedikit guys. Dan itu membuat wanita itu marah besar, sehingga dia mengambil kursi dan melemparkan ke kaca itu. Kaca itu pecah dengan parah. Gak lama kemudian, pacar dari cewek ini datang guys ke kamarnya. Lalu ketika dia lihat kamarnya berantakan, dia kesal dan marah banget sama cewek itu. Lalu dia pergi meninggalkan cewek itu sendirian guys. Setiap orang di sini punya pasangan, tetapi tidak dengan orang ini guys. Dulu dia pernah nembak cewek, tapi sayangnya ditolak, membuat dia patah semangat sehingga sampai sekarang api cintanya nggak ada yang ngisi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata cewek cantik guys, tapi dia salah kamar. Ternyata kamarnya sebelah. Ternyata dia adalah cucu nenek sebelah guys. Nah, cewek itu senyum sama cowok ini, membuat api cinta cowok ini jadi nyala kembali. Setiap bertemu cewek ini, api cowok ini selalu menyala guys. Sepertinya dia benar-benar jatuh cinta deh. Itu semua membuat cowok ini jadi salah tingkah guys setiap ketemu sama cewek ini. Tapi cewek ini mau pulang. Nah, jadi cowok ini memberanikan diri guys untuk menyatakan perasaannya kepada cewek itu. Lalu dia mengejar mobil cewek itu. Akhirnya dia sampai bertemu dengan cewek itu. Dia ngasih bunga. Ternyata api cinta cewek itu juga nyala guys. Jadi mereka kayaknya sama-sama jatuh cinta nih, karena api cinta mereka sama-sama nyala guys. Cewek ini dulu adalah seorang pemain ski, tetapi sekarang dia udah gak main lagi guys. Dan karena diolok-olok temannya, dia mau buang sepatu skinya. Tetapi bayangannya berusaha guys untuk menggagalkan rencananya itu. Bayangannya pun mengejar perempuan ini sampai jauh banget. Dia mengejarnya melewati genangan air, melewati kaca, melewati sungai yang udah membeku. Dia berusaha banget guys untuk mengejar perempuan ini, biar dia nggak ngebuang sepatunya itu tadi. Lalu setelah itu, dia pun berhasil mendapatkan perempuan itu dan menceritakan bagaimana perjuangannya dulu bersama sepatu kesayangannya itu. Lalu perempuan itu pun membatalkan niatnya untuk membuang sepatunya itu. Dan dia pun tetap memakai dan memainkan permainan skinya. Katak ini lagi ditahan guys sama cewek ini. Jadi cewek ini mau potong katak ini, tapi katak ini berulang kali berusaha untuk melawan, sehingga membuat anak kecil ini jadi gemes, jadi kesel gitu guys. Jadi dia berulang kali mau tusukin katak itu, tapi gak berhasil, malah pisaunya yang peot. Lalu katak itu pun berhasil kabur dari dia. Nah, dia manjat ke atas, tapi karena dia bunyi kruk gitu, jadinya anak ini tahu kalau dia tuh lagi sembunyi di atas gitu guys. Ketika mau melompat, katak ini tertangkap guys sama anak ini. Lalu katak ini menjulurkan lidahnya ke mata anak ini, sehingga anak ini pun melepaskan si katak. Lalu katak itu lompat guys ke timbangan, sehingga mempermudah dia untuk lompat ke jendela. Nah, setelah itu dia berhasil nih keluar dan jatuh tepat di daun guys. Lalu katak ini diambil orang guys, tapi malangnya malah jadi katak crispy guys, alias katak goreng. Kasian banget ya kataknya. Ibu ini lagi masak guys, tapi dia lagi masak sayur sop. Jadi setiap hari ibu ini hanya masak sayur sop, dan sayur sop lagi, sehingga membuat anaknya bosan kalau makan. Nah, anak ini juga hidup penuh dengan banyak aturan guys. Jadi dia itu nggak boleh nonton TV, dia hanya boleh bermain biola sama ibunya. Anak ini merasa tertekan banget guys sama peraturan yang dibuat sama ibunya. Bahkan mau bermain pun dia nggak dibolehin guys, hanya boleh main catur. Pusing nggak tuh dia? Tapi guys, ternyata setelah anaknya tidur, ibunya tuh diam-diam tuh tutup pintunya. Lalu dia masuk guys ke ruangan rahasianya. Lihat guys, di sana ibu itu bisa makan jajanan banyak banget, makan donat sambil nonton TV bebas-bebas tanpa ada anaknya guys. Cowok ini lagi nungguin pacarnya di kafe guys. Gak lama kemudian cowoknya datang nih. Lalu mereka ketemu deh di kafe itu.
Nah setelah itu cowoknya menyamakan foto dengan wajah aslinya. Cantik banget guys. Lalu cowok itu pun mencium tangan cewek itu. Lalu dia juga terkesima guys melihat kecantikan cewek itu. Nah pada saat mereka sedang makan, gigi si cewek itu ada hijau-hijau. Lalu cewek itu langsung membersihkan giginya. Lalu cewek itu mengambil bubuk yang ada di sampingnya, lalu menuangkannya di makanannya. Tetapi bubuknya gak mau keluar, jadi dia paksa-paksa gitu. Lalu dia bersin tiba-tiba guys. Sampai-sampai payudara palsunya lepas keluar. Seketika juga dia langsung malu dan terdiam. Tak lama kemudian, pelayan datang membawakan minum. Tetapi dia tergelincir karena memijak payudara palsu cewek tadi, sehingga air yang dia bawa menumpahi wajah perempuan itu. Karena sudah kesal dan malu, perempuan itu pun pergi meninggalkan laki-laki itu. Tetapi laki-laki itu menahannya dan membuktikan sesuatu hal bahwa ternyata dia juga botak dan memakai wig. Nah setelah itu mereka terdiam dan saling tertawa. Akhirnya mereka menerima keadaan satu sama lain. So sweet ya guys. Ada cewek cantik guys lagi di kamar. Lalu dia bergegas menutup jendela kamarnya. Nah setelah itu dia langsung pergi ke dapur untuk mengambil minum. Nah, tidak lama kemudian, dia keluar sambil membawa secangkir tehnya. Lalu meminumnya guys. Cewek ini cantik ya, menggunakan baju hitam dengan bodinya yang bagus dan rambutnya yang pendek. Tapi siapa sangka guys, ternyata dia pakai topeng. Nah, ketika dia sampai di rumah, dia langsung membuka topengnya itu dan menunjukkan bentuk asli dari tubuhnya guys. Ternyata cewek ini bertubuh gendut dan berambut panjang guys. Bahkan kulit-kulitnya juga sudah mulai melar. Tetapi dia menggunakan topeng. Jadi kalau dia keluar rumah, dia menggunakan kembali topengnya. Biar dia terlihat langsing dan seksi. Dengan menggunakan rambut pendek dan badan ideal. Wah, dia membohongi banyak orang ya guys. Pegangan kulkas ini patah guys. Rusak. Lalu kulkas itu sedih karena pegangannya rusak. Nah, kemudian pemilik kulkas ini pun bergegas pergi sambil membawa sebuah brosur kulkas. Lalu terbesit di dalam hati kulkas ini bahwa pemiliknya akan membeli kulkas baru. Nah, maka dari itu dia pun pergi meninggalkan rumah si pemilik itu. Dia berusaha keras untuk mencabut colokannya. Di jalan, dia melihat toko kulkas, di mana ada kulkas-kulkas cantik dan bagus, di mana mereka mengejek kulkas tua ini karena dia sudah tua dan jelek. Tetapi pas sampai di rumah, pemilik kulkas itu mengetahui bahwa kulkasnya nggak ada di rumah guys. Jadi dia langsung mencari kulkasnya. Tetapi para kulkas yang cantik itu nggak mau ngasih tahu. Tetapi kulkas yang kecil itu ngasih tahu guys kalau kulkasnya ada di tempat barang rongsok, sehingga pemiliknya itu menghampiri kulkasnya, lalu mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia hanya membeli pegangan, biar dipasangkan ke kulkasnya. Lalu mereka pun pulang ke rumah dengan perasaan gembira.